setelah satu periode ya. Oh, belum sampai satu periode kemudian ikut dalam pilkada pemilihan gubernur Kepri ya. Oh, Bangka Belitung ya, provinsi Bangka Belitung. Tapi saya dengar katanya waktu itu dikerjain makanya nggak pernah. Nah sekarang Mas Ahok ini bersama-sama dengan Jokowi menjadi kandidat gubernur calon gubernur DKI. Sebetulnya teman-teman di sini kita meminta Mas Ahok hadir bukan untuk berkampanye ya, tapi kita tidak bisa membatasi apa yang akan disampaikan. Yang kita harapkan sebetulnya dari pembicaraan ini adalah melihat dari aspek kepemimpinan ya. Yang menarik adalah seorang bupati dari Belitung Timur ya, bersama-sama dengan wali kota Solo punya keberanian yang begitu luar biasa masuk ke Jakarta ingin menjadi calon gubernur dan wagub DKI Jakarta. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing gitu ya. Kenapa kok berani gitu ya? Di sini kan di DKI ini ketemunya orang-orang besar semua, kelas berat gitu. Melawan orang-orang yang seperti gubernur DKI dan orang-orang besar lainnya. Apa yang membuat pasangan ini berani dan memutuskan untuk bertarung di Jakarta? Dan kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Mungkin 15 menit dulu, nanti kita akan buka kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing dan segala macam. Untuk mempersingkat waktu sambil menunggu Pak. Ya, teman-teman mungkin yang masih di luar atau yang di belakang ini, di depan masih banyak. Berdiri kelihatan, itu kelihatan. Terima kasih untuk silaturahmi Ika Sandia ya. Saya mewakili Mas Jokowi menyampaikan mohon maaf karena ada faktor X yang terjadi di Solo, sehingga terpaksa hampir semua jadwal beliau itu harus saya wakili. Sebagian kami batalkan karena tidak sanggup, karena saya punya jadwal, beliau punya jadwal. Nah, salah satu di sini kami nggak berani tidak datang karena ada Profesor Hendrawan. Nanti saya kemarin profesor. Nah, konsepnya sederhana sekali sebetulnya. Orang tanya kenapa mau ke Jakarta. Sistem kita hari ini, kalau kita dengar orang politik ya, ini banyak yang pakai BlackBerry kan. Pernah nggak dapat kiriman BlackBerry broadcast dia bilang begini, kalau ada 560 anggota DPR RI yang terhormat itu naik pesawat Boeing lalu jatuh, berapa orang yang selamat katanya? Yang selamat 240 juta rakyat Indonesia. Tapi itulah gambaran persepsi masyarakat terhadap partai politik dan elit politik. Ya nggak ada yang beres ini. Partai politik buruk, elit politiknya buruk. Jadi tiap hari hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri, sementara rakyat sudah miskin. Lalu rakyat bawah selalu mengatakan begini, kalau Anda mau jadi pejabat pasti ngomongnya muluk-muluk, kampanyenya hebat. Tapi kalau sudah jadi, Anda lupa sama kami. Katanya mau merubah nasib kami, yang diubah itu nasib kami yang jadi pejabat. Kan seperti itu. Begitu saya jadi pejabat, saya dan keluarga saya kehidupannya lebih baik, lebih makmur. Tapi rakyat yang kita perjuangkan lebih miskin. Nah, itu kondisi yang ada. Lalu bagaimana memperbaiki kondisi ini? Saya tentu memulainya sama-sama ke Pak Jokowi. Saya tentu memulainya dengan teori Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan, Abraham Lincoln presiden ke-16 Amerika ya, pas ke-17 ketembak dia. Dia mengatakan kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, dasar itu yang saya yakin masyarakat tahu teori itu. Nah, saya memulai karir politik saya tahun 2003 dengan menjadi ketua partai, bukan PDI Perjuangan atau Partai Golkar. Saya memilih partai yang cocok-cocok nama saya. Karena kalau ikut partai besar, dia taruh saya di nomor urut bawah. Dulu kan pakai nomor urut. Ada partai PIB yang menawarkan pada saya. PIB ya cocok lah. Sebetulnya Perhimpunan Indonesia Baru, Dr. Sarir. Tapi saya menganggap PIB itu apa? Partai ikut Basuki, cocok. Nah, itu aja. Nah, saya masuk. Yang penting saya dapat nomor urut 1. Nah, saya mulai karir saya itu di DPRD tingkat 2.
DPD tingkat 2 untuk apa? Ini adalah panggung politik yang paling murah dan mudah untuk diraih. Saya hanya dipilih 97 orang karena tidak mau membagikan uang, tidak ada sembako, tidak ada baksos, jadi orang tidak mau pilih saya. Tapi yang pilih saya 97 orang karena saya ketua partai, dapat sisa-sisa suara 1000 lebih, duduklah saya di anggota DPRD. Nah, waktu saya duduk di DPRD tingkat 2, itu permainan kita mulai. Ini bilang permainan karakter dimulai. Yang lain dimintain duit pada kabur. Kalau saya, memang udah terkenal nggak mau kasih duit kan, ya tutup saya tenang-tenang. Kalau semua orang datang, saya kasih kartu nama, kasih handphone, saya katakan Anda tidak perlu buang ongkos ke sini, SMS saja, saya urus Anda. Karena tugas saya adalah melayani Anda. Saya cukup 7 bulan berkelakuan demikian. Mereka mengatakan, jadi bupati kami saja Pak. Cuma mana bisa? Ini muka minyak babi Kristen lagi, double sial. Ini double sial. Tapi mereka katakan, kami tidak peduli. Yang penting kami tahu karakter Bapak mau melayani. Nggak ada uang kampanye. Saya satu-satunya mungkin di Indonesia yang jadi bupati tidak memanfaatkan jadwal kampanye. Karena jadwal kampanye itu sampai 4:30 harus di stop. Yang datang siapa 4:30? Ini pengangguran semua. Hari ini ikut saya, besok ikut tim yang lain. Jadi saya tidak mau. Saya hanya di rumah, sediakan roti bakpao 7:30, tidak ada makan malam. Saya siapkan 1 kresek, isinya suku-suku stiker, kalender. Anda bawa ke tetangga-tetangga. Tanya dia tempel di dalam rumah atau nomor handphone saya. Kalau dia mau pilih, kasih tahu, tidak mau kasih tahu. Minggu depan balik lagi. Kita tanya. Hampir semua mengatakan tidak mau pilih saya karena saya kafir. Ya sudah. Kalau nggak mau pilih ya sudah. Tapi yang juga mau pilih. Nah, saya dapat 37,13%. Dari penduduk yang sangat 50% adalah Partai Bulan Bintang. Nah, tentu saya jadi bupati, saya manfaatkan betul teori Abraham Lincoln. Saya memberikan jaminan yang paling dikehendaki rakyat apa? Tugas pejabat kan mudah sebetulnya. Memenuhi rakyat. Apa yang dipenuhi? Otaknya, perutnya, dompetnya. Cuma 3. Kalau otaknya penuh, berarti dia sekolahnya lama. Kalau perutnya penuh, berarti dia sehat, umurnya panjang. Kalau dia dompetnya penuh, berarti daya belinya kuat. Ini semua kita ukur dengan nama Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Jadi semua ada angkanya. Kita bisa ukur sampai di mana, sampai di mana. Itu yang saya lakukan. Makanya saya memberikan jaminan semua rakyat diasuransikan sebelum saya tagih. Jadi kalau di sana sakit, dari ambulan sampai ICU, sampai Anda operasi sesar, obat, asal di kelas 3, kita tanggung. Lalu kenapa? Kalau dibandingkan orang yang mampu tidak mampu pakai data BPS, pusing kita. Dibilang Anda tidak makan daging berapa lama? Orang di Kalimantan tiap minggu makan daging, dia berburu kan? Dia isi dia makan daging, dianggap orang kaya. Kira nggak kita? Yang pensiunan, tidak ada pensiunan, rumah dilihat ada keramik, dia mantan orang kaya, sekarang bangkrut, nggak dikasih bantuan. Mari kita membuat satu pola, kalau Anda mau masuk ke kelas 3, kita tanggung. Begitu kalau kamu kaya bagaimana? Ya biarin, biar kamu tambah kaya, kan kita pungut pajak, kenapa takut? Kalau dia mau pelit, silakan masuk kelas 3, jadi kelasnya lebih mudah kita bedakan. Kalau kelas 3 penuh, rumah sakit upgrade ke kelas 2, seperti kita naik pesawat Garuda kan. Kalau ekonomi penuh, dipindahin ke bisnis, tidak bayar kan? Nah harusnya seperti itu rumah sakit. Nah ini yang saya lakukan. Saya hanya kerja 16 bulan, karena kenapa? Saya ini agak provokator, saya nak biologi Trisakti, dia tukang berantem sebetulnya, dulunya gitu. Saya SMA saya itu SMA 3 PSKD. Saya mau sekolah di Jawa, ibu saya nggak kasih. Ini memang bagus, ibu saya pengen dari Belitung sampai Jakarta ketemu saya. Jadi saya nggak boleh sekolah di Jawa, di Jogja nggak boleh, masih perjalanan yang repot. Nah situasi ini, waktu kita lakukan konsep pelayanan kita lakukan ini merubah pandangan rakyat. Tapi saya masih kurang, orang tidak ada pensiun. Nah saya ingin mewujudkan Bangka Belitung adalah provinsi pertama, orang ada jaminan pendidikan, kesehatan, sampai pensiun, sampai hari tua. Kalau ini terjadi, 32 provinsi akan memaksa perlakuan yang sama. Dengan cara apa? Mereka akan menanam memilih. Nah tapi ini semua gagal karena ada kecurangan demi kecurangan. Saya sampai jam 7 malam masih menang 7.000, DPT isi tangan. Lalu mati lampu dia tambah 21.000. Gak tahu dari mana kertas suaranya. Lalu saya kalah 14.800. DPJA tidak jadi quick count di Metro TV.
Satu-satunya pemilihan gubernur yang tidak ada quick count itu live hanya Bangka Belitung. Saya bawa ke Mahkamah Agung waktu itu bisa menang karena DPD isi tangan, tapi minta bayaran. Ada calonnya, saya tidak tahu lah, lebih kita tinggalkan. Nah tiba-tiba ada kesempatan di Jakarta. Saya harusnya pulang ke Bangka Belitung 2012 jadi gubernur, tapi di sana terlalu rendah, orang nggak tahu yang kita lakukan. Kalau Jakarta menarik, semua wakil dari Indonesia ada di Jakarta, dan 80% ini media meliput. Lo kenapa mau jadi wakil? Karena saya sudah bincang-bincang dengan Mas Jokowi. Saya tanya sama beliau, pembagian kerja bagaimana Mas? Kira-kira gitu kan. Yang mengatakan gini, saya ngomong susah, kamu lihat saja sama Pak Rudi. Pak Rudi saya sudah 7 tahun. Begini Mas katanya, kalau bagi kerja, wakil mau ambil 80% pun saya kasih saja, asal beres. Yang repot kan bagi rezeki yang berantem. Kalau bagi kerja nggak ada yang berantem. Wah ini bagus. Lalu saya makin yakin lagi ketika tapi saya dengar dari Mas Jokowi baik, ditanya, Mas, Pak Jokowi, mau pilih siapa? Jokowi Deddy Miswar atau Jokowi Ahok? Saya dengar jawabannya, ini luar biasa. Beliau mengatakan, saya bukan mau jadi gubernur DKI. Kalau cuma sekedar jadi gubernur DKI, saya pilih Deddy Miswar yang saya tidak kenal. Pasti nambah suara kan, Betawi, Islam, aktor. Tapi saya ini mau kerja. Saya ini mau bereskan DKI punya masalah. Kalau mau bereskan kerjaan, saya pilih Ahok yang sudah terpuji sama dengan saya karakter untuk bekerja keras dan jujur. Dan kamu nanti tidak laku. Nah, beliau jawab begini, lebih baik tidak jadi gubernur DKI, tapi tetap dikenang sebagai wali kota Solo yang berhasil, daripada jadi gubernur DKI tapi gagal. Lebih nggak usah jadi katanya. Nah saya mau begitu jadi ada rekan kerja yang berjuang bersama dengan baik. Nah itulah Mas Jokowi yang malam ini nggak bisa datang. Saya mewakili ungkapkan hatinya. Terima kasih. Ya. Baik sekali Bapak Ibu, mungkin Mas Erik dulu katanya beliau sempat berpikir mau jadi politisi tapi kemudian takut, mungkin sekarang sesudah dengar ini besok udah mendaftar lagi ke partai untuk jadi Gubernur Jawa Tengah ya. Baik, saya akan buka untuk 3 penanya dulu. Silakan satu. Oh, Pak Kris. Baik, selamat datang Pak Kristianto Wibisono. Saya nggak perlu menjelaskan lagi ya Bapak, ini semua orang tahu siapa. Jadi kita buka tanya jawab dulu ya Pak, baru nanti Pak Kristianto akan menyampaikan 1-2 komentar atau pengalaman. Mungkin 2 dulu deh, 2. Siapa yang akan bertanya? Ada yang ingin bertanya? Belum? Baik, mungkin Pak Kristianto Wibisono tadi kita sudah minta Mas Ahok ini menyampaikan latar belakang. Kenapa sih dari daerah terus tiba-tiba berani datang ke Jakarta gitu ya? Tapi dari aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, bertarung di Jakarta dengan petarung-petarung besar ini bukan hal yang mudah gitu. Nah, mungkin dari Pak Kristianto ini kan banyak pengalaman ya, dari mulai mahasiswanya udah aktivis berat gitu sampai saat ini. Mungkin dari Pak Kristianto bisa memberikan komentar atau masukan tentang fenomena seperti ini ya Pak. Terima kasih, silakan Pak. Maaf, saya kira besok sore dari tadi ada orangnya nggak Mas? Maaf, udah umur 67. Kalau ditanya kenapa Ahok kesini, orang bisa bertanya, kenapa Jokowi kesini, kenapa Alex Nurdin kesini? Dari Amerika kan memang dari wali kota, gubernur dan presiden sudah belum
bisa terjadi juga kayak Ram Emanuel itu dari kepala staf Gedung Putih menjadi wali kota Chicago, karena dia sebagai kepala staf Gedung Putih tahu bahwa untuk 2012 ini Chicago harus diambil itu supaya bangunan. Jadi karena itu rela turun pangkat dari kepala staf Gedung Putih jadi wali kota Chicago, cuma wali kota. Tapi Chicago itu kan mesin perang untuk pemilu presiden. Jadi itu pertimbangan itu. Dan saya rasa kalau kayak Ahok ini kan dia dari daerah melejit, kemudian sampai ke pusat, nah mengalami situasi pusat ini kan memang bukan pusat seluruh Indonesia ini kan memang modelnya kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gak senang kalau orang hebat maju itu gak senang, kalau bisa jadi enggak. Ini karena penyakit yang pasti bentang dalam sebetulnya orang tidak perlu kiri, tidak perlu nomor. Kalau saya lebih hebat dari Ahok, saya bukan harus lebih hebat dari dia, itu tidak perlu cemburu loh. Tapi kalau Ahok lebih hebat dari saya harus rela, oh harus hebat silakan, gitu loh. Jadi Indonesia sebenarnya beres kalau orang mental orang itu berubah menjadi menghargai meritokrasi, siapapun dia, apa sama apa itu. Asal usulnya apa, rasnya, etnisnya, agamanya, semua itu menjadi tidak relevan. Tapi tadi malam ini mungkin belum ada sudah yang baca berita ya. Tadi malam tuh teaternya Gunawan ditutup. Teaternya Gunawan Muhammad ditutup. Sari Harga. Karena dia mendatangkan pembicara dari Kanada, Jawa, namanya Irsal Sanji. Dia itu pengarang buku, memang rada kritik terhadap Islam. Jadi sangat kritik. Jadi Anda bayangkan kalau sarannya Gunawan Muhammad itu tadi disergap itu bagaimana nasib yang lebih tidak terkenal dari Gunawan Muhammad itu baru hari ini beredar di bukan. Nah situasinya demikian. Jadi saya rasa Jakarta ini kedepannya pemilihan gubernur Jakarta ini memang tidak main-main. Terus pemilihan gubernur Jakarta ini makanya turun tangan kan jago-jago turun tangan semua. Jadi kalau disertasi lagi pada locan poin pada turun gunung. Tidak rela diserahkan kepada pemain kacangan gitu. Nah, jadi secara tidak langsung Ahok ini mengorbit dari tingkat bupati dari tingkat nasional. Gitu. Nah pertarungan ini memang akan salah satunya mengamankan 2014. Siapapun partai yang menang itu akan menjadi Jakarta ini biasa seluruh ibu kota itu Ahmadinejad itu wali kota daerah. Dulu Meksiko itu juga wali kota Meksiko City presiden. Jadi tradisi wali kota gubernur dari presiden itu sangat generik universal di mana-mana. Termasuk Jack Chirac kan dulu wali kota Prancis, wali kota Paris dari presiden Paris. Nah, menjelang 2014 ini memang petanya akan peta DKI ini akan peta pemilih 2014. Karena itu memang awal cuma memang kadang-kadang ada pilihannya itu juga. Nah sekarang ini memang menariknya kan pilihannya kan bervariasi dan ada juga unsur bukan dari partai atau dari partai dan orang lain gitu. Jadi kalau situasinya kalau ini sosiasinya Abu Rizal tadi kalau nanti 2014 saya berhadapan dengan Prabowo, saya kan jadi malaikat, saya kan tidak berusaha apa-apa, cuma nabi dulu. Sementara Prabowo beban peristiwa lain. Pasti digerakkan si Prabowo dan Ahok ini sekaligus berubah kartu khasnya Abu Rizal Bakri jadi 1-1, kartu khasnya kita jadi karena saya berani mengangkat Ahok sebagai takut Jawa itu. Sementara Golkar ini kamu makan dia suatu
anomali. Tapi Anda tidak sadar, anomali Indonesia ini banyak sekali. Kita bohong, kita beranak kambing. Contohnya apa? Sekarang ada isu bahwa Partai Demokrat akan mencalonkan Yusuf Kala sebagai presiden beberapa sebelumnya. Kan dirikan semua. Yusuf Kala tadi mencalon presidennya Partai Demokrat terus dunia kiamat. Jadi rakyat ini disuruh belajar apa? Rakyat ini disuruh belajar apa? Disuruh belajar dia, belajar pintar, belajar goblok, belajar kiamat, belajar apa? Tidak ngerti. Ilmunya ini ilmu apa yang diturunkan kepada rakyat? Jadi, nah saya rasa Anda sebagai alumni UKS itu jangan main-mainin aja, harus bikin gerakan yang untuk menuju bahwa oke, kalau gitu kita bikin partai golput, partai independen yang mewakili 40 juta yang tidak berpartai. Kita mau presidennya nih, butuh ya cuma 9 partai itu. Loh, kalau betul kalau Anda hitung untuk golput itu lebih besar dari semua pemilih partai itu, cuma tidak ada yang organisasi gitu. Nah, kalau ada yang berani mengorganisir, kita bikin partai golput atas nama 40 juta orang, go to hell semua calon presiden partai. Nah, berani begitu, kalau tidak berani begitu ya akan terus dijejeli praktek-praktek yang membingung seperti itu. Sukalah jalan Demokrat, sudah kayak kiamat semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Harusnya Satya Wacana bisa mengorganisir. Mulai Silalahi, Fakultas Ekonomi tahun 75. Di dalam karir saya terakhir di instansi pemerintah sebagai salah satu. Dan kalau Jokowi, saya sudah tahu bagaimana persis kinerjanya dia. Karena selama saya menjabat pada waktu itu sering berkomunikasi dengan beliau dan bekerja sama. Termasuk salah satu yang bisa saya sampaikan bahwa pembangunan terminal TKI yang ada di Solo, saya rasa sebagai perencana awalnya. Yang saya tanyakan sekarang kepada Pak Ahok dengan Jokowi, ini politik ini nakal ini, jujur salah, tidak jujur juga salah. Saya yakin dan percaya bahwa Ahok dan Jokowi, saya yakin dalam batin saya pasti pemenang. Kalau bagaimana strategi Pak Ahok sekarang ini mensikapi dalam rangka pemilihan, yaitu mulai dari tingkat KPS sampai dengan kelurahan, kecamatan, kemudian sampai wali kota, sampai gubernur. Ini permainan semuanya permainan di KPD. Tadi saya juga mendengarkan bahwa Pak Ahok dan Jokowi nanti tidak akan bermain dengan uang. Padahal KPD sendiri itu bermain uang. Dan selalu permasalahan adalah di KPD. Ini mungkin yang perlu harus disikapi. Tapi kalau kita mungkin yang ada di sini sebagai politik untuk mensikapi, mengawasi semua, mulai dari pemilihan tingkat KPS sampai dengan KPD provinsi, saya kira mungkin bisa. Tidak ada gunanya semua kita memilih Pak Ahok dengan Jokowi kalau itu dari kendalikan. Karena di KPD lah yang akan permainan semuanya. Itu yang saya lihat, karena saya juga sudah pernah menjadi mencalonkan Bupati di Kabupaten Simalungun, kegagalan saya di sana. Semua di bawah sudah baik. Kita cek satu persatu semuanya, kita pemenang. Tetapi sampai di tingkat kabupaten kita kalah. Sampai ke Mahkamah Agung. Jadi yang saya tanyakan kepada Pak Ahok, apa langkah-langkah strategi yang akan ditempuh apabila semua nanti ini penggemar dari Pak Jokowi dan Pak Ahok memilih Bapak, tetapi bisa dikalahkan? Di pengurus pusat Ikatan Alumni Satya Wacana, tapi saya bertanya atas nama pribadi ya. Di Facebook itu ada tulisan, wah ini kok ada Ahok, ada Jokowi, ini lewat pemilihan nih. Wah, saya lalu mikir, wah bukan, saya bukan bebek, masa kuning. Lalu saya pikir, ya kebetulan lah mereka nongol di sini, mereka calon gubernur. Kapan lagi saya bisa mengadili mereka kalau nggak sekarang? Katanya kalau pemilu itu rakyat mengadili calonnya. Sekarang saya mau mengadili
ini dia. Pak Ahok, Anda selalu mengatakan, wah saya nggak korupsi, nggak main uang, nggak main politik uang. Tapi itu kan Anda. Nah saya sekarang mau tanya, bagaimana Anda ya berhadapan dengan anak buah Anda, masyarakat, para pejabat pemerintah yang korup? Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Agus dari Elektro. Pertanyaan saya buat Mas Ahok. Tadi dikatakan bahwa setahu saya bahwa pasangan Jokowi sama Ahok ini didukung oleh PDIP sama Gerindra. Dan tadi di awal pembicaraan kayaknya Mas Ahok melihat bahwa ikut partai itu sama aja. Ada tendensi untuk korup. Gimana seandainya nanti menang? Pasti saya yakin itu ada dukungan dari dua partai ini. Pertanyaannya adalah, apakah kalau nantinya didaulat untuk masuk salah satu partai, Mas Ahok tetap konsisten di luar partai atau sebagai tanda terima kasih jadi ikut masuk ke Gerindra atau PDIP? Terima kasih. Terima kasih. Upacara 17 Agustus, semua tidak mau kasih hormat, tidak mau hadir PNS, mogok. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, saya ceritakan Pak, caranya selesaikan satu persatu Pak. Saya memang agak gendeng salah minum obat juga Pak. Jadi yang pertama saya selesaikan, saya begitu dilantik, tentu acara-acara, udah besoknya saya datang ke puskesmas. Saya periksa semua kamar bersalin, ternyata klosetnya duduk. Ibu-ibu lahir susah, saya perintahkan hari itu juga ganti yang jongkok. Langsung ibu-ibu bilang, kok bapak bisa mikirin? Nah, saya lihat istri saya melahirkan susah kalau jongkok. Langsung mulut ke mulut, udah dapat nih menangin hati rakyat. Saya datang masuk, saya panggil eselon 2, hadap saya. Saya bilang, siapa yang gak suka sama saya? Yang gak suka sama saya, kalau tanda tangan keluar saja. Saya kebetulan hari ini jadi pembina kalian. Lagi pula goblok-goblok juga gak bisa kerja, gak di komputer. Saya kan sudah ngerti, saya pernah di DPRD, panitia anggaran. Saya sudah sering kali tidak mengerti anggaran berbasis kinerja. Tolong keluar saja, tanda tangan, berhenti. Saya akan naikkan pangkat yang rendah untuk PRT. Mudah-mudahan, karena kalau PNS tidak dapat jabatan, nggak dapat uang. PNS itu tidak korupsi loh. Tunjangannya sektasnya bisa 30 juta satu bulan. Karena semua ada honor itu banyak. Jadi kalau nggak ada, saya gaji 6 juta, dia 30 juta. Dia pakai apa Nokia communicator, saya masih pakai Nokia yang anti air itu, mati ya udah. Itu gajinya besar, belum lagi pengusaha kasih. Di Indonesia kan kalau tidak minta dikasih kan masih orang jujur Pak. Nah itu susah kan. Nah ternyata mereka tidak. Dia berani keluar, lalu saya panggil bagian keuangan. Berapa anak kalian kuliah? 1, 2, 3. Berapa uangnya? 2 juta, 3 juta. Oke, kalau gitu bagian keuangan kasih tunjangan kesejahteraan daerah 2,5 juta. Yang duit dari mana? Potong uang baju saya, uang transport saya, uang makan minum saya, potong saja di dalam anggaran perubahan. Nah udah, besok panggil bos-bos kalian semua. Saya mau ketemu. Begitu mereka keluar, saya tahan kepala PU. Berapa jatah saya? Kepala PU kan?